Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nasa ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khawlil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul 'adzim. Allahumma arhamna. Yang kami hormati para kasih dan penyelenggara, yang kami hormati Bapak Ibu ASN Kementerian Agama Kota Surakarta dan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat, hidayah dan nikmatnya di hari yang hari yang ke-24, mohon maaf, kita masih diberi kesempatan dan kemampuan serta kemauan untuk melaksanakan puasa Ramadan, termasuk amalan soleh, amalan ibadah yang lainnya. Semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat semoga terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik singkat ini akan kami menyampaikan terkait dengan mencintai harta. Pada kesempatan kali yang hadir, kami ingin tanya, ada yang tidak senang dengan harta? Ada? Barangkali yang pertanyaan, enek sing seneng duit, mboten, rata-rata mboten seneng karena duit ora enak. Tapi apa meneh duite wong, duite dhewe dipangan ora enak. Jadi seringkali orang ketika bicara tentang harta, tentang kekayaan, menilainya negatif. Wong kok nyenengi duit, dosa, bahkan ada yang menyebut. Padahal mencintai harta dan kekayaan itu bukan penyimpangan, bukan kesalahan. Itu yang harus kita ingat. Dan bukan penghalang kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pula yang harus kita perhatikan. Jadi ojo sok dene ngelokke wong sing nyambut gawene tenanan. Ku moto duitan, bukan, bisa jadi bukan. Karena Islam pun dengan patah Arabnya mengatakan mali dunya ka'annaka ta'isyu abada. Jadi bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Nek uripe suwe niku butuh bekal kathah mboten? Butuh kathah. Ya ibaratnya ketika panjenengan mau mudik saja kan perlu banyak modal, dan bagaimana agar mudiknya bisa jalan lancar, selamat dan sebagainya pun modalnya ada banget, bekalnya banyak yang harus dipersiapkan. Maka ketika kita hidup dunia pun ya harus banyak dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, termasuk nanti tentunya bekal akhirat lebih banyak lagi mestinya. Cinta harta kekayaan ada dalam alam bawah sadar kita, atau bahasa yang lain seringkali ini fitrah kita manusia, gitu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita perlu butuh apa yang namanya cinta harta, itu harus. Dan ajaran Islam pun kemudian untuk hal tersebut mengatur bagaimana membuat prosedur syariat dan etika, bagaimana muamalah untuk mendapatkan yang halal, kemudian menghindari cara-cara yang haram dan batil.
Itu yang harus kita perhatikan. Sebagaimana firman Allah surat Ali Imran ayat 14, sebagaimana mukadimah tadi kami baca, zuzina linnasi hubbus sahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khawlil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu Allah menyebut wanita-wanita. Ini barangkali ayat yang untuk laki-laki, tentu bagi ibu ya laki-laki atau pria. Tertarik pria enggak, Bu? Wah, Bu kurang ngantuk deh sana. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Saya yakin yang tersebut dalam ayat ini siapapun senang. Boten enten wong lanang ini dikai emas tetep gelem. Meskipun sudah emas. Itulah kesenangan hidup dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tetapi kita kemudian diingatkan bahwa ketika itu kita dapatkan, akhirnya akan tetap kita tinggalkan. Saya tutup dalam kitab tafsir mengumpulkan bahwa kata zuzina dalam bentuk pasif atau fi'il madhi majhul ini menunjukkan kecenderungan cinta dan kesenangan sudah menjadi fitrah kita manusia. Sampai kapanpun pasti kita senang. Dan jarang kita kemudian untuk bisa meninggalkannya. Maka kemudian dalam tasawuf disebut zuhud menjauhi, itu kan tetap ada, singgungannya pasti. Hanya kemudian mengurangi porsi barangkali kalau untuk kita. Dan eksistensi kita cenderung mendekati nafsu itu pasti. Dan nafsu memang kita butuhkan, bahkan itu pokok kita untuk bagaimana kemudian kita bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Nek wong orang duwe nafsu ya sudah, kita tidak bisa berkembang biak. Ya. Jadi kalau nafsunya lemah ya bisa jadi lemah kemudian untuk memperoleh sesuatu. Tapi secara umum pasti kita manusia punya kecenderungan memenuhi nafsu itu, termasuk mencintai harta, mencintai kekayaan itu pasti. Maka kemudian kita pun dipacu oleh Pak Kepala kemarin dengan bagaimana kita menjadi manusia yang kinerjanya baik. Dan ujung-ujungnya pasti nanti ada reward yang baik pula untuk mereka. Ada penghargaan ya saat ini barangkali ya kita bisa terima gaji dengan baik, kita terima tunjangan kinerja. Apalagi nanti kalau sudah sesuai dengan kinerja kita hitungannya. Sing sregep yo sing gayane kan akeh tenan duwite kan. Maka bagaimana yang disampaikan para musafir, pasti kita punya kecenderungan untuk mulai, dan itu tidak salah dan itu boleh. Jadi bukan penyimpangan ketika kita senang dunia itu, tetapi harus diingat bahwa itu semua pasti akan kita tinggalkan dan ada yang lebih baik kita pertahankan terkait dengan kemudian bagaimana harapan di akhirat kelak. Itu yang lebih penting. Jadi manusia rela bekerja keras demi mendapatkan dan mengumpulkan kesenangan dan harta perhiasan yang diinginkan dengan cintaan seringkali kita cenderung berlebihan. Ya ini kita mau koreksi diri kita masing-masing. Apakah betul yang dikatakan Allah ini bahwa Al-Fajr ayat 20 wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi kita rela bekerja keras untuk mendapatkan harta itu. Dan seringkali malah kita sok lupa. Waktu 24 jam dintekne dunya mbedai kabeh enten mboten Pak? Ada. Gaweane bener nyambut gawe terus sampai lali kemudian apa yang jadi kewajiban manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sebenarnya kita bertugas mengabdi beribadah kepada Allah, tapi karena cintanya berlebihan pada dunia, yang penting golek duit saiki karena memang penting kita duit. Ada yang prinsipnya sedemikian. Dan punya ambisi tak terbendung yang sangat kuat dalam memusuhi hasad dunianya, dan kebanyakan manusia akan seperti itu. Sebagaimana Quran surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Nah ini koreksi kita. Apakah kita demikian? Monggo kita koreksi diri kita masing-masing. Yang tahu ukuran kita berlebihan atau tidak pun, seringkali kita pun mampu mengukurnya. Tidak perlu kita mengukur orang lain. Karena tahu mengukurnya nyambut gaya cinta dunia ini belum tentu. Karena memang kebutuhan yang harus dia penuhi banyak, maka dia tenangan bisa jadi. Dan harus diingat
usaha yang kita lakukan tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan, itu pasti. Itulah rezeki. Jadi selama ini nek dihitung sing paling sugih kudune wong sing nyambut gawene tangi paling esuk, mangkat paling cepat, mulih paling keri, kan ngoten. Tapi apakah itu jaminan? Tidak. Ada orang yang gaweane awan telat tangine, mangkat rodok awan nek mulih gasik duwite akeh. Enten mboten? Kathah. Itulah bukti bahwa rezeki Allah yang ngatur. Dodolane padha regane luwih murah belum karuan luwih laris. Kalau sudah jenenge laris niku pun piye obahe payu ngono. Tapi sing lagi anyaran niku wis dimurahke, dipadake plek ngono wis kalah. Itulah rezeki. Maka barangkali untuk koreksi kita juga, barangkali nyambut gawe itu bukan golek duit, bukan mencari rezeki, karena rezeki kita sudah pasti dipatok oleh Allah, berapa kadarnya ada. Maka yang tepat menjemput rezeki barangkali, karena tinggal kita pasti diberi oleh Allah. Nah mencari bisa jadi kita nggak dapat, tapi kalau menjemput karena Allah sudah tetapkan mesti itu, tinggal seberapanya ya terima saja. Itulah fungsinya, kemudian kita sabar menerima qadar Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah pun memberitahukan kepada kita mesti bagaimana kita harus bersikap. Surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi kalaupun kita punya kekayaan banyak, punya anak banyak, tidak jaminan menjadikan kita selamat dunia akhirat. Karena ada orang yang belum bisik, bulan duit semoga keturunan anak hitung turunan. Ada orang yang berprinsip demikian. Maka kemudian dikon kaji bosek itu enten. Wong anak kowe ngundung mentah wis digados kaji maniman. Enten Pak, dan saya maksikan betul. Jadi malah sing nyeneni niku mbae anak arep data kaji niku ra tuku sing wis nyambut gawe, burung nyambut gawe wong sekolah kawin wis nyambut kaji. Anaknya malah diseneni niku terlalu betul saya ada. Jadi eman-eman. Padahal kalau itu yang kita harapkan untuk kebahagiaan kita seringkali tidak terjadi. Duit oke, tidak sedikit orang yang dirampok gara-gara uang itu. Duit oke karena pengen warisan malah jadi persoalan banyak. Rebutan warisan bahkan menjadi persoalan untuk saling bermusuhan antara adik dan kakak, antara paman dan paklik dan seterusnya. Maka Allah memberitahukan kepada kita amalan yang kekal dan saleh lebih baik pahalanya, dan itu bisa menjadi harapan kita tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak. Dengan apa? Ya sebagaimana Ibnu Katsir memberitahukan penjelasan bagi kita bahwa nafsu kecintaan kepada harta kekayaan bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik, bisa lebih kekal, lebih abadi dalam bentuk amal soleh yang berbalas pahala. Itu yang harus kita lakukan. Kita bermanfaat dinapake, sebagaimana sering kita dengar berita kiai kaya orang Jawa Timur ini dianggap orang yang seringkali bersedekah itu tidak cinta uang, tidak cinta hartanya. Tapi ketika ditanya, saya paling senang dengan duit, maka kemudian saya bagi-bagi kepada orang lain. Dan itu yang akan memberikan hasil yang nanti bisa diharapkan. Sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 46 tadi. Itu pasti akan memberi manfaat dibandingkan kita hanya kumpulkan sebanyak-banyaknya. Yang mengingatkan kita pada kesempatan kali ini barangkali, maka kemudian kita diawali dengan diajarkan oleh Allah dengan zakat fitrah. Siapapun dia yang hidup, bahkan yang masih dalam kandungan pun, kadang seringkali kemudian harus dizakati fitrah. Karena fitrah kita harus benar pengen sucikan dengan memberi zakat fitrah itu dengan makanan pokok kita. Jadi kemudian kita juga diajarkan untuk bagaimana mau berbagi. Jadi inti pokok persoalan daripada cinta harta, bagaimana kemudian yakini bahwa yang kita miliki itu adalah titipan Allah, pasti akan kita tinggalkan. Bagaimana memanfaatkan
agar yang kita cintai itu memberi dampak positif bagi kita, bagi keturunan kita, maka bukan disimpan. Dan yakinlah bahwa amal soleh orang tua pasti akan memberi pengaruh bagi anak keturunannya, pasti. Jadi banyak kisah karena kebaikan orang tuanya yang dari kecil pun sudah dijaga oleh Allah. Bagaimana kisah-kisah memberitahukan kepada kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, keimanan yang menuntun kita untuk menjadi dermawan. Maka monggo kita pupuk iman Islam kita dengan sebaik-baiknya. Jadi hanya dengan keimanan maka kita menjadi dermawan. Kita bisa menjadi ahli sedekah. Kemudian membuang sifat pelit pikir kita, itu pasti. Kalau tanpa itu, pandemi boleh ditanya-tanya berbagi, kan itu. Logikanya akan pasti mudah begitu orang berpikir. Boleh ditanya tentang THR dipotong-potong dibagi-bagi. Itu pasti. Wong kemarin sing double saja kita masih kurang kok malah dikurangi dibagi meneh. Itu logika manusia akan berpikir seperti itu. Tapi dengan keimanan yang keyakinan bahwa nanti ada hari yang lebih kita butuhkan, dengan keuangan yang kita cintai itu, maka kita bisa menjadi orang yang dermawan, ahli sedekah, membuang sifat pikir dan pelit kita, dan lebih penting dari itu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan dan kepentingan kita sendiri. Jadi puasa ini dengan zakat dan seterusnya mengajarkan kita untuk mementingkan orang lain atau orang yang mau berbagi. Karena Nabi pun menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat kepada yang lainnya. Duit kan orang memberi manfaat kan bodoh mawon, tidak ada manfaatnya orang itu. Bahkan dengan keimanan yang kita cintai, insya Allah akan menjadikan diri kita lebih, ya, tidak saja mencintai Allah dan Rasulnya, lebih besar daripada kecintaan kita terhadap harta dan kekayaan. Jadi jangankan harta kekayaan, bahkan seringkali nyawa jiwa ini siap dikorbankan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Al-Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya pada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka terus percaya dan tidak ragu-ragu, serta mereka berjuang dengan harta, benda, dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. La ilaha illallah. Jadi kita disebut oleh orang yang dipercaya keimanannya. Maka moga mengingatkan diri kami pribadi dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, tidak salah kita mencari harta atau mencintai kekayaan itu, tapi janganlah kemudian dengan kita cinta itu bahkan akan menjerumuskan kita ke hal yang salah. Tapi jadikan kecintaan kita itu untuk menjadi hal yang lebih dicintai dan bisa mulia di sisi Allah dengan membelanjakannya ya di jalannya tentu. Dan bagaimana caranya banyak kita bisa dapatkan. Dan panjenengan saya itu sudah berdoa semua apa yang manfaat dan apa yang tidak dengan kekayaan yang panjenengan miliki. Dan harus diingat, mengingatkan kembali pepatah Arab tadi, ikmali dunya ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan mati, dia akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Dunia mudah bagi kita. Al-Mulk ayat 15, walladzi ja'ala ardha dalula. Jadi Allah menjadikan bumi ini mudah bagi kita. Maka dalam kenyataannya kita bisa melihat siapa yang bekerja pasti dapat, siapapun dia, tidak melihat dia iman atau tidak. Jadi kita tidak perlu main karena Allah sudah jamin itu bumi itu mudah. Dalula, itu bahasanya yang seringkali kita dengar dari para ahli bahasa itu, dalula itu kayak pohon ditundukkan. Karena kita mau ngambil ditundukkan kan cedak gampang, maka gampang. Gambarannya seperti itu dunia itu. Maka
perintah ayat selanjutnya famsu fi manakibiha, maka berjalanlah segala penjurnya, wa kulu min rizqihi, dan makanlah sebagian, pasti sebagian, tidak mungkin kita bisa makan seluruh yang ada di bumi. Yang lebih penting lagi wa ilaihin nusur, dan kamu akan kembali kepada. Jadi gampang pun yang kita dapatkan ada pertanggungjawaban yang pasti kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebalikannya untuk urusan akhirat kita bergejala bahwa yakin besok akan mati, maka tenang. Kalau pada saat ini diumumkan orang yang berada di masjid saat ini akan mati esok hari, mesti banding ngamalnya wukek yang terjadi. Bisa jadi tidak mau keluar dari masjid ini langsung pesen orang rumah kayak ekonomi yang busopong. Tapi karena kita tidak tahu itulah rahasianya, maka kita tetap harus wasa'inu ila maghfiratin min rabbikum, bersegera untuk urusan akhirat kita karena ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi. Semoga kita bisa mengerjakan. Amin. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, bisa meyakinkan kita bahwa yang selama ini kita lakukan sebagai upaya menjemput rezeki dalam konteks mencintai kekayaan harta ini bukan hal yang menyimpang, tapi bisa menjadikan diri kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kurang lebihnya maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.